Oke, shalom saudaraku yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Selamat pagi, selamat hari Kamis, tepatnya tanggal 18 September. Tidak terasa waktu bergulir begitu cepat. Ya, kalau kemarin kita membahas Lea, dikenal Allah di tengah ketidaksetaraan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini kisah saingan dari Lea, adiknya sendiri yaitu Rahel. Rahel, saya beri judul saudara, tangisan yang didengar oleh Allah. Wow. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biar hanya kebenaran firman-Mu yang hamba beritakan, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Hamba bersarah penuh kepada tuntunan-Mu Roh Kudus. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa tuntunan-Mu Roh Kudus. Urapi hamba penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, penggalian yang dalam dan tajam. Hanya kebenaran firman Allah. Kami buka hati kami, celikkan hati kami seperti kau mencelikkan Lydia sehingga kami mengerti apa yang kau inginkan dalam hidup kami. Namamu yang dimuliakan, diagungkan, dan kami mematahkan setiap siasat sehatan yang mencoba mengganggu acara ini dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Biar segala perangkat internet, apapun yang kami pakai, semuanya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara. Judulnya adalah Rahel, tangisan yang didengar Allah. Baik, saya ingin kita membaca firman Tuhan ya. Jadi kisah Rahel ini ada banyak ayat saudara yang ingin saya paparkan dan saya selalu mengeksegesis. Eksegesis itu bagaimana kita mencari tahu dari dalam Alkitab keluar. Jadi kita ada nanti buat-buat apa namanya? Kita akan mencari semua backgroundnya. Jadi saya memberi judul Allah mengingat tangisan yang didengar oleh Allah. Kita membaca dari Kejadian 30. Aku percaya Alkitab ada firman Allah yang membuat hidupku diberkati, berkemenang. Baik, saudara, kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 30 saudara. Jadi tentang Rahel ini di Kejadian 29 ada banyak ayat. Saya memilihnya karena tidak mungkin kita membacakannya satu persatu saudara. Jadi saya memilih yang paling mengena untuk kisah Rahel. Ya, jadi Rahel ini yang melahirkan Yusuf dan Benyamin, suku yang kedua suku ini juga dipakai Tuhan luar biasa ya saudara ya. Kisahnya sangat menyentuh. Jadi kita bisa membaca dari Kejadian 30, Kejadian 29 ya. Bagaimana mulai Yakub bertemu dengan Rahel. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita semua pernah mengalami masa penantian. Ada doa yang kita panjatkan lama sekali, tapi rasanya Tuhan diam saja. Kisah Rahel ini berbicara kepada kita yang pernah menangis di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengar setiap tangisan kita? Firman ini akan meneguhkan bahwa Allah kita mengingat, bahwa Allah kita mendengarkan, dan bahwa Allah pasti akan membuka jalan. Baik saudara, saya akan paparkan Kejadian 30 ayat 22. Saya bacakan, ada banyak ayat nanti. Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku. Wow, kalau ditelusuri saudara, ada banyak rema yang ada di sini ya. Jadi doa yang belum terjawab bukan berarti doa yang dilupakan. Kadang jawaban tertunda karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Sebab saudara, ada yang ingin Tuhan berikan lebih baik, lebih dari yang dapat kita bayangkan. Jadi dia sedang mempersiapkan kita dan mempersiapkan juga generasi yang melalui kita. Saudara, ketika saya membaca Allah mengingat penantian Rahel. Jadi Allah mengingat Rahel. Rahel sudah lama mandul. Sementara
Lea melahirkan banyak anak. Jadi kedua ini saling saing bersaing, kakak beradik ya saudara yang mendapatkan cinta Yakub. Walaupun kita tahu Yakub cintanya dari awal pada Rahel. Mungkin saya akan bahas saudara supaya sebelum kita masuk ke poin-poin utamanya, bagaimana pertemuan Yakub dengan Rahel ya. Kita membuka dari Kejadian 29 ayat 9 sampai 12. Mungkin saya akan meringkas. Jadi ini pertemuan Yakub dengan Rahel di sumur. Wow, bayangkan saudara, si Yakub langsung jatuh hati sama si Rahel pandang pertama. Pandang pertama, aku langsung jatuh cinta. Nah, mungkin Rahelnya statue, statue. Itu mungkin kalau lagunya sekarang ya saudara ya. Dia lihat Rahel aja, dia sudah um, jatuh cinta. Mungkin karena pria itu kan kekuatan dan kelemahannya itu di mata gitu ya saudara. Apalagi kalau udah lihat wanita cantik kayak saya ini gitu ya saudara. Oke, oke. Jadi inti makna, jadi pertemuan ilahi sering terjadi dalam keseharian yang sederhana. Jadi saudara jangan remehkan jadi dalam keadaan apapun Anda harus berjaga-jaga karena Anda tidak tahu kapan Anda ditarget gitu ya saudara ya. Jadi pertemuan ilahi itu bisa terjadi kapan saja dalam keseharian kita, bahkan yang kita pikir sederhana, mungkin di sumur, di dapur, di kasur, gitu ya saudara, bukan di aktivitas sehari-hari. Jadi Tuhan bisa memakai momen biasa untuk membuka jalan yang luar biasa. Saya ulang, Tuhan bisa memakai momen yang biasa untuk jalan yang luar biasa. Karena itu, Alkitab juga mengatakan, setia dalam perkara yang sederhana sebelum Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Karena mata Tuhan selalu berjaga untuk memberi berkatnya kepada anak-anaknya yang setia. Anda tidak akan pernah tahu dalam pertemuan yang biasa saja ketika Anda masak di dapur, ketika Anda mengambil air, melakukan semua aktivitas Anda, lakukan sepenuh hati. Anda tidak akan pernah tahu Anda disapa dengan takdir Anda. Tuhan bisa memakai momen biasa untuk membuka jalan yang luar biasa. Kemudian dari Kejadian 29, bila kita membaca saudara dari ayat 16 sampai 18, saya simpulkan, Rahel di sini digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik dan menarik. Dan Yakub mengasihinya. Yakub rela bekerja bahkan 7 tahun demi menikahi Rahel. Jadi inti maknanya nilai Rahel begitu berharga di mata Yakub, saudara. Cinta sejati adalah cinta yang rela berkorban. Saya ulang, cinta sejati adalah cinta yang rela berkorban. Jadi di sini ada rema yang bisa saya dapatkan. Apa yang kita hargai akan menentukan seberapa besar kita mau berkorban. Bayangkan ya, Rahel pandang pertama yang cantik, elok, parasnya semuanya ada sama dia. Cantik luar dalam Rahel ini. Makanya Yakub sangat mencintai Rahel. Dia rela bekerja 7 tahun walaupun dia sudah dikelabui oleh Laban. Dia tetap rela. Demi cinta, aku rela. Mungkin seperti itu lagunya saudara ya. Supaya dia semangat sambil bekerja. Cintaku hanya kamu, cinta satu, merah jambu. Nah, itu lain itu sudah. Maaf, maaf. Jadi, apa yang kita hargai akan menentukan seberapa besar kita mau berkorban. Kalau Anda menghargai pendidikan Anda akan korban bayar harga disiplin supaya Anda bisa mencapai kelulusan. Saudara, penantian dan pergumulan Rahel juga cukup panjang, saudara. Ada banyak kisah-kisah di dalam percintaan segitiga antara Lea, Yakub, dan Rahel. Dan pemenangnya tentu Rahel, karena memang dari awal yang dicintai Yakub adalah Rahel. Lea hanya suatu kesalahan bagi Yakub, dan bahkan dia tidak melihat. Nah, di sini Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada Lea, saudara ya. Nah, saat ini kita akan bahas Rahel. Dia ternyata mengalami penantian yang cukup panjang, pergumulan yang cukup besar. Bila kita membaca dari Kejadian 29, khususnya ayat 31, saudara, di situ dikatakan, saudara, Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Leha tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Jadi yang buat mandul siapa, saudara? Yang buat mandul Tuhan, ya. Tuhan yang buat subur, Tuhan juga yang punya waktunya. Tapi percayalah,
Di balik apapun yang Tuhan lakukan, itu kedaulatannya selalu baik. Pada akhirnya baik, saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya, gitulah kira-kira saudara ya. Jadi, Lea tidak dicintai. Dia mengasihi orang-orang yang terabaikan. Kita bisa tahu perasaan Lea karena baik Lea baik Rahel ini cinta yang complicated saudara. Sebenarnya Yakub nggak salah di sini gitu ya. Inilah complicatednya sosial budaya pada saat itu saudara ya. Jadi Rahel dibuat mandul karena Tuhan tahu hatinya Yakub hanya pada Rahel supaya dia sedikit menghargai Lea. Di sini Rahel perlu hati besar, saudara ya. Karena sebenarnya dia juga mungkin cukup bersaing dengan kakaknya yang dulu mungkin hubungan mereka baik menjadi tidak baik, saudara. Dan di sini Rahel punya kenyataan pahit karena Tuhan mengizinkan rahimnya tetap mandul. Dia sedih, saudara. Tahu nggak apa yang membuat seorang wanita itu sedih? Bila dia tidak bisa melahirkan anak, itu salah satu sudah cukup membuat seorang wanita terpukul, saudara. Jadi kasih manusia bisa pilih-pilih bagaimana Yakub begitu mencintai Rahel. Tapi Tuhan ini begitu adil. Dia melihat setiap hati yang terluka. Karena itu dia sedikit membesarkan hati Lea dengan memberi anak. Tetapi Rahel, mungkin Rahel lupa diri gitu ya saudara karena dia tahu dia prima donanya si Yakub gitu ya saudara. Dan Tuhan juga ingin meremukkan Rahel supaya bergantung kepada Tuhan. Saudara, bila kita membaca dari Kejadian 30, namun bukan itu juga saudara ya, pada intinya Tuhan mengasihi baik Lea maupun Rahel. Karena keduanya juga pada dasarnya karakternya orang-orang yang baik hati, cuman berada di situasi yang sangat complicated. Ya saudara, penantian dan pergumulan Rahel yang akan kita bahas. Akhirnya, penantian yang lama membuat Rahel iri hati. Berapa banyak dari kita yang banyak menanti Tuhan, kapan aku dipromosikan kayak dia, kayak hamba Tuhan itu? Kapan Tuhan aku naik? Kapan Tuhan? Mungkin kita hanya mendengar sukses story orang lain sampai kita hanya taunya membandingkan dalam penantian. Saudara, saya katakan jangan pernah membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, terutama di masa penantian. Nanti Anda kepahitan, saudara. Jadi, ini menimbulkan iri hati Rahel pada kakaknya Leah. Bila kita membaca dari ayat Kejadian 30, saudara, saya bacakan Kejadian 30 ayat 1. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu pada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, "Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati." Nah, perkataan Rahel di sini ini sangat pahit, saudara ya. Karena itu kita harus berjaga-jaga terutama bagi Anda yang dalam masa penantian. Ada katanya yang sangat salah karena itu juga dia umurnya tidak panjang, Saudara. Eh, dia katakan, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Nah, itu sebenarnya dia kepahitan sama situasi, sama keadaan. Sebenarnya dia kepahitan sama Tuhan, Saudara ya. Karena itu Yakub marah. Dikatakan di ayat 2. Ini dari sini kita belajar dulu ya, ada rasa iri hati dan putus asa sampai omongannya seperti ini. Penantian panjang bisa menghasilkan seseorang ada dua gendangnya, saudara. Dia akan tetap sabar atau dia jadi iri dan putus asa. Terkadang tekanan hidup akan membuat doa kita terdengar seperti tuntutan, saudara ya. Tapi Tuhan tetap mengerti hati kita. Karena mendengar perkataan Rahel, sekalipun dia cantik dan sangat dicintai, Yakub tetap marah. Karena dia merasa kenapa kamu menimpakan semua kesalahan kamu nggak punya anak gara-gara aku gitu ya. Jadi Yakub marah, akukah pengganti Allah yang menghalangi engkau mengandung? Sementara yang menutup itu adalah Tuhan. Itu dikatakan oleh ayat ya saudara, bukan oleh kata saya. Kadang kita mungkin merasa kok Tuhan jahat ya nutup sesuatu. Saudara, yang membuka dan yang menutup adalah Tuhan. Tetapi pada intinya semuanya ada rencana, ada misteri ilahi, saudara. Ya, saya juga nggak mau menjudge ada yang mandul ini pasti dosa. Karena kamu sih begini-begini. Tidak ada rencana Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik dalam segala sesuatu. Terkadang memang kalaupun dalam penantian panjang, saya mau kasih tahu, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang supaya kau tidak pahit dan putus asa dan iri hati. Saudara, eh waktu Yakub marah, akukah pengganti Allah, dia marah pada Rahel. Yakub sadar bahwa anak itu anugerah Tuhan.
Ya, jadi saudara, kalaupun istri Anda tidak hamil, jangan juga salahkan istri Anda ya. Mungkin juga ada banyak faktor ya, saudara. Jangan juga disalahkan Allah, tidak sepenuhnya. Segala sesuatu ada penyebabnya, ada juga kalau itu diizinkan Tuhan dan kita bawa kepada Tuhan dan kita diminta untuk menanti, menantilah dengan sabar karena Tuhan selalu maha baik. Dia tahu yang terbaik buat kita. Saudara, namun Rahel karena suka membandingkan diri dalam penantiannya, dia jadi pahit, maka kata-katanya pun pahit. Aku akan mati. Seharusnya kan dia bilang dalam nama Yesus ya. Kalau sekarang kan kita dalam nama Yesus ya. Aku akan punya anak. Walaupun bertahun-tahun gak punya anak. Perkatakan terus karena ada kuasa dalam perkataan kita, saudara. Dan Rahel yang putus asa membuat dia berdoa dan berkata-kata. Yakub mengatakan itu bukan upayaku, itu anugerah Tuhan anak itu. Jadi perlu kita ingat ada hal yang bisa dikerjakan Tuhan dan tidak bisa dikerjakan manusia. Saudara, sampai kapanpun harus diingat. Dan saya akan buka juga dari Kejadian 30 ayat 3 sampai 8 bila dibaca mungkin cukup panjang Anda bisa baca di rumah saudara. Ini intinya kisah ini bagaimana Rahel karena dia nggak mau kalah bersaing sama kakaknya padahal kan dia selalu dicintai gitu ya saudara. Itulah manusia nggak pernah puas gitu ya saudara ya. Dia memberi Bilha. Dia memberi budaknya kepada Yakub. Nah, tapi jangan disalah mengerti. Pada saat zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman sekarang jangan kamu konyol ngasih pembantumu biar ditiduri oleh suamimu. Kalau kamu nggak punya anak, kamu namanya menghancurkan rumah tanggamu sendiri, ya. Jangan pernah lakukan. Kalau dulu itu memang budaya, saudara ya. Saya bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Tuhan Yesus banyak menghormati budaya, tapi juga dia berani mentransformasi budaya, saudara. Jadi Rahel memberi Bilha, budaknya kepada Yakub, itu sah pada zaman itu. Dari sinilah dan Lan Naptali lahir. Dan itu atas nama karena budak nggak punya hak, budak nggak punya wewengan, semua itu atas nama juragannya. Jadi kalaupun Rahel nggak punya anak, tetap aja nama anaknya itu jadi anaknya dia. Nah, sebenarnya ini juga tidak baik ya, saudara ya, karena ini tidak menghormati perempuan yang asli sebagai ibunya. Tapi itulah budaya pada saat itu. Jadi Rahel akhirnya karena rasa iri, rasa dengki, putus asa, dan juga kepahitan, dia akhirnya mencoba jalan manusia untuk mendapat anak hanya demi pride. Padahal cintanya Yakub tetap pada Rahel. Seharusnya Rahel tidak perlu ya menanti aja, nggak usah ngasih-ngasih saingan lagi. Tapi ya semuanya pada akhirnya mendatangkan kebaikan ya. Jadi kadang dalam penantian saudara jangan cari jalan pintas. Percayalah, jalan pintas tidak akan memberi solusi yang terbaik. Tidak pernah dan tidak pernah sepenuhnya akan memuaskan. Rahel nggak pernah puas juga. Walaupun dia sudah punya anak lewat Bilha. Karena memang nggak bisa saudara dibohongin. Yang namanya kita ya. Itu pasti anak sendiri yang kita nantikan gitu ya saudara ya. Mau adopsi, mau anak pembantu, mau anak budak nggak bisa saudara. Kita masuk ke ayat 14 sampai 16 dari Kejadian 30. Nanti Anda bisa baca saudara. Jadi yang saya mau rangkum ini kisah bagaimana Rahel memberi Bilha, lalu lahir dan Naphtali karena dia mencoba. Lalu ayat 14 sampai 16, Rahel menawar buah dudaim dari Ruben melalui Leah, berharap bisa mengandung. Jadi dulu saudara buah dudaim itu sangat baik karena dulu wanita diukur dengan kesuburannya, saudara ya. Kalau wanita mandul dulu ya sekarang, bukan sekarang, beda sekarang ya, saudara. Dulu itu dianggap aib karena dianggap dikutuk karena yang menutup dan membuka kandungan adalah Allah. Jadi kalau seseorang ditutup kandungannya, pasti karena dia punya dosa. Namun saudara, sebenarnya kalau saya teliti semua orang-orang besar, perempuan-perempuan besar yang melahirkan tokoh-tokoh besar itu diawali mereka dalam keadaan mandul. Dan itu seizin Tuhan. Saudara, jangan cepat menjudge orang. Oh, ini mandul, ada aib. Itu budaya dulu begitu. Tapi kenapa Tuhan justru memakai yang budaya seperti itu? Karena hanya dengan cara itu kita bisa lolos dari pikiran manusia ini, saudara. Bahwasanya Allah itu bekerja supranatural. Saudara, Rahel dia menawar buah dudayim Ruben karena dia berpikir
ya nggak apa-apa, usaha, namanya juga usaha, dia bisa mengandung. Jadi dia tetap mencoba segala cara, baik dengan budak yang merupakan jalan pintas, baik secara medis, cara tradisi untuk dapat keturunan. Jadi sebenarnya semua upaya sudah dilakukan Rahel karena dia nggak mau kalah, walaupun suaminya cintanya cuma sama dia. Namun yang mau saya katakan, ini artinya apapun usaha kita manusia, sehebat apapun semuanya terbatas. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Saudara, lalu kita masuk ke Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Allah mengingat Rahel. Nah, ini doa yang didengar dan jawaban Tuhan. Saudara, pada dasarnya kalau doa Anda belum dijawab bukan berarti doa Anda tidak pantas untuk dijawab, tetapi ada masa penantian yang Tuhan inginkan, Tuhan. Jadi ada waktunya Tuhan, kairosnya pun tiba atas Rahel. Dia Allah mendengar dan membuka kandungan Rahel dan dia pun mengandung dan lahirlah anak laki-laki. Dan dia mengatakan, Allah telah menghapus aibku karena adalah suatu aib kalau perempuan mandul, saudara. Dan dia menamai anak itu Yusuf, katanya. Tuhan menambahkan kiranya seorang anak laki-laki kepadaku. Jadi pada waktunya Tuhan mendengar dan menjawab doa Rahel. Dia melahirkan Yusuf yang kelak menjadi penyelamat Israel di Mesir. Jadi di sini ada rema yang sangat dalam. Doa yang dipenuhi air mata itu tidak akan pernah sia-sia. Saya ulang, doa yang dipenuhi air mata tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kau sudah lupa doamu itu, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia maha tahu, dia maha mendengar. Tuhan kadang menunda, bukan menolak atau tidak mau menjawab doa kita. Dia selalu memberi jawaban tepat waktu. Dan bukan jawaban yang biasa akan membawa berkat besar bagi banyak orang, bagi bangsa. Dan bila kita membaca dari Kejadian 35, ada banyak ayat yang menceritakan tentang Rahel. Kita tahu akhirnya Rahel melahirkan anak yang kedua, Benyamin. Kisahnya di Kejadian 35 ayat 16 sampai 18. Dalam perjalanan ke Efrata, Bethlehem, Rahel melahirkan anak kedua dengan susah payah. Saudara, ini juga ada sangkut pautnya dengan perkataan Rahel, kalau tidak aku akan mati. Nah, saudara hati-hati dengan perkataan. Seharusnya dia bilang, Tuhan berikan aku anak cukup, gak usah ngeluh, gak usah pahit, saudara ya. Jadi ia menamainya Ben Oni, anak kesusahan. Bahkan karena pahitnya, karena susahnya dia melahirkan, saudara, dia sampai kasih anaknya juga anak kesusahanku. Nah, Rahel juga memang mungkin perlu banyak dipulihkan hatinya karena terlihat dari kata-katanya ya, saudara ya. Tetapi Yakub menamainya Benyamin, anak tangan kananku. Nah, ini yang luar biasa. Karena orang-orang yang sudah bertransformasi seperti Yakub, Yakub yang dulunya penipu, dia banyak diubah Tuhan, diproses Tuhan, dan dia tahu bahwasanya ada kuasa dalam penamaan, ada kuasa dalam perkataan, dan dia mengubah apa yang pahit dari istrinya ketika melahirkan, saudara. Mungkin melahirkan itu begitu susah, tapi coba seandainya Rahel berkata, "Oh Tuhan, tolong aku, mudahkan persalinan ini." Mungkin yang ada dalam omongan Rahel karena terbiasa cuman mengeluh, karena sudah sempat dalam penantian panjang dan sudah sempat komplain-komplain dari perkataan-perkataannya, saya bisa melihat Rahel ini ada penuh dengan kepahitan yang perlu dipulihkan. Tapi sayang sekali dia cepat sekali umurnya karena perkataannya juga kalau tidak aku akan mati. Mungkin saja kalau seandainya dia tidak mengeluh ketika melahirkan itu tetapi meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku, beri aku panjang umur. By the way, saudara, tiap pagi saya selalu mendeklarasikan aku sehat, aku panjang umur, aku awet muda. Segala sesuatu dipenuhkan oleh Tuhan. Ada favor Tuhan. Mungkin nggak langsung saya lihat, tapi kata-kata saya ini adalah taburan benih yang ada pada waktunya akan terjadi. Saudara, hati-hati dengan perkataan Anda. Anda yang terutama dalam penantian yang panjang, lama kali pun hati-hati dengan keluhan Anda. Saya mengkaitkan ini bagaimana bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena sengaja Tuhan sedang mengubah mental yang suka mengeluh. Begitu juga dengan Lea yang tidak pernah dicintai, tapi Tuhan ingat, saudara, siapapun Anda bukan karena Anda baik, rajin puasa, lalu Anda diabaikan baru Tuhan melihat, tidak. Siapapun kita, kalau kita diabaikan, kita tidak dianggap, kita diperlakukan
tidak adil, terlepas karena memang kita sendiri. Saudara, saya hanya mau katakan Allah selalu berpihak di tempat orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang nggak dianggap. Bukan karena layak, bukan karena rajin puasa, bukan. Karena memang Allah kita maha baik. Itulah kataku, mau Allah bila kita baca seakan-akan Allah jahat, kenapa nggak dua-dua diberkati, baik Rahel, baik Lea, jadi nggak perlu sanding bercanding. Ada hak prerogatif Tuhan. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Tapi yang saya percaya Tuhan itu maha baik. Dia ingin mengubah karakter kita lebih dulu. Sebenarnya bukan kita yang menunggu Tuhan, Tuhan yang sedang menunggu kita. Tahukah Anda? Seperti yang saya sudah bahkan kemarin tentang Lea. Lea akhirnya berhenti mengeluh. Dia baru sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Lagunya begini. Berkali-kali kau menolongku. Berkali-kali. Nah, dalam rasa sakit engkau ada, Tuhan setia. Dia berpikir, Tuhan, keadaanku tidak pernah berubah. Suamiku tetap cinta matinya adalah Rahel, tapi aku mau berubah. Aku mau melihat kepadamu, karena kau berkali-kali menolong dan menghibur. Itulah yang memuaskan aku ketika Lea berhenti mengeluh dan mulai mengucap syukur. Disitulah hatinya terpuaskan. Saudara, saya mau katakan baik juga Rahel. Tapi Rahel mungkin belum masuk lebih dalam. Tapi itu pun Tuhan mengingat Rahel ketika Rahel begitu menangis sampai hatinya pahit dan bilang, akhirnya Tuhan mengingat Rahel. Bila kita melihat tadi ayatnya, ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan, ia cemburu. Namun bila kita melihat ayatnya, Allah, Kejadian 30 ayat 22, Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya. Coba dari awal Rahel terus memohon kepada Allah. Mungkin akan lebih cepat, saudara. Jadi sebenarnya bukan kita yang nunggu Tuhan. Tuhan yang menunggu kita. Anda yang selama ini dalam penantian panjang, mungkin situasi belum berubah. Karena Tuhan bukan mau mengubah situasi, Dia ingin mengubah kita. Dia ingin mengubah yang di dalam. Mungkin situasinya tetap sama, tetapi maknanya telah berubah. Sama seperti Lea, dia tetap tidak dicintai oleh Yakub, tapi cintanya berubah daripada cinta pada manusia, tetapi cinta kepada Tuhan. Akhirnya itu yang mengubah semuanya. Demikian juga Rahel. Ketika akhirnya dia menaikkan permohonan, karena tidak mungkin Allah mengingat permohonan kalau tidak pernah dia memohon. Makanya omong kosong kalau Anda nggak pernah doa, ataupun Anda doa mengeluh, berarti doa Anda harus lebih didalemin, saudara. Lebih menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, dikatakan Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonan. Artinya Rahel pernah memohon. Kalau begitu minta terus. Ucapkan terus. Ini kesalahan Rahel. Kalau seandainya Rahel hanya memohon terus dan stop mengeluh, mungkin dia juga nggak perlu kesakitan banget ketika mau melahirkan Benyamin. Tapi karena dia pernah, perkataan dia, kalau tidak aku akan mati. Dan juga ada kisah, saudara, mungkin saya akan cari tahu kenapa umurnya. Karena dia juga pernah berbohong soal eh, barang-barang ayahnya yang dia sembunyikan. Di sini kita tahu Rahel belum dalam mengenal Allah Israel karena dia masih menyembunyikan dewa-dewa bapaknya. Seharusnya kalau dia sudah dalam, sama seperti kisah Hagar, saudara. Hagar sama Lea ini sama-sama tidak diharapkan, sama-sama hanya alat, objek, dan suatu kesalahan. Tapi itu pun Allah peduli. Sekecil apapun Anda tidak dianggap walau Anda hanya seperti suatu kesalahan dan diabaikan. Sama seperti kisah Tamar. Jadi saya tidak tahu Tuhan seperti menuntun dan saya bisa merasakan perasaan perempuan ini. Bukan berarti saya ada di posisi itu. Saya mungkin dalam konteks yang berbeda pernah diperlakukan tidak adil, baik oleh orang tua saya, baik oleh teman-teman saya, bahkan oleh gereja saya, saudara. Dan Tuhan izinkan itu untuk membentuk. Jadi saya bisa merasakan perasaan Lea yang suatu objek hanya dimanfaatkan dan suatu kesalahan yang tidak dianggap. Demikian juga Tamar, saudara. Tamar 2 kali menikah dan dianggap Black Widow. Ya, saudara, ini seperti Tuhan ini berdiri bagi orang-orang yang nggak dianggap. Tuhan berdiri bagi mereka yang diabaikan.
Terlepas Anda mau rajin puasa atau tidak, bukan karena itu Anda dikasihi. Anda sudah dikasihi, kita semua sudah dikasihi Tuhan. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Tuhan berdiri di antara orang-orang yang diabaikan. Saudara, sebenarnya Hagar adalah suatu kesalahan. Kesalahan dari Sarah. Karena sebenarnya yang dicintai oleh Abraham Sarah. Juga yang dipilih oleh Tuhan adalah Sarah. Sarah lah yang melakukan kesalahan yang tidak sabar terhadap si Abraham dan janji Tuhan. Dan dialah yang melakukan kesalahan membawa Hagar masuk ke dalam lingkaran. Dan ketika dia melihat sikap Hagar memang ada terlepas dari karakter Hagar yang mungkin perlu dipoles. Siapa sih kita yang karakternya bagus? Saudara, jangan terlalu menjudge orang ya. Karena kita semua juga berdosa, saudara ya. Jangan jelek-jelekin orang, dia nggak pantas jadi pendeta. Cuman saya yang pantas jadi pendeta. Padahal Anda juga punya masa lalu. Anda juga pernah menikmati berkat Tuhan. Saudara, saya mau katakan, Hagar adalah suatu kesalahan sistem. Dia adalah korban sistem, tetapi dia tidak bisa bersuara. Perhatikan juga Lea. Lea memang dari awal tidak pernah dicintai Yakub. Yakub tidak salah. Labanlah yang memperalat Lea. Mungkin Lea, saya tidak tahu terlepas apakah Lea punya perasaan kepada Yakub dari awal, tapi dia bisa dibilang juga korban sistem budaya. Dia tidak bisa bersuara. Dia pasti tahu yang dicintai Yakub adalah Rahel, adiknya yang cantik. Mungkin dari kecil dia sudah biasa dibanding-bandingkan dengan Rahel. Dan dia selalu kalah jauh dengan Rahel. Dan dalam suami pun dia harus bersaing terus. Dan dia diperalat oleh bapaknya karena dia belum punya jodoh. Wah, kalau anak pertama belum punya jodoh, anak kedua sudah. Itu makin membuat nilai dari perempuan ini rendah, saudara. Ini juga kesalahan sistem. Mungkin saja dia sudah punya lelaki yang lain. Dia tidak mau mengemis cinta. Tapi dia nggak bisa bersuara karena bapaknya yang suruh. Karena bapaknya mau menjebak Yakub. Jadi bisa dibilang Lea juga korban suatu sistem. Dan perhatikan juga saudara, Tamar. Ini juga korban suatu sistem. Dia menikah dua kali dan dua-duanya mati. Padahal yang jelas membunuh suaminya adalah Tuhan. Tapi yang disalahkan dia dan dia diabaikan karena mungkin dia orang Kanaan, karena mungkin dia dianggap pembawa sial, padahal dia nggak salah, tapi dia terikat hukum Levirat, dia nggak boleh nikah sama pria lain, tapi dia juga diberi keturunan, tidak diberi janji yang sudah diberi, saudara. Jadi saya membawa ini teringat di mana Tuhan selalu berdiri di antara orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang diremehkan. Mungkin Rahel juga akhirnya masuk kepada fase diremehkan. Karena pada saat budaya itu, perempuan yang mandul dianggap remeh. Karena kemandulan dianggap aib. Dan memang Tuhanlah yang menutup atau membuka kandungan. Itu hak hak kedaulatan Tuhan. Tapi jangan cepat juga menjudge wanita mandul, tidak selamanya. Karena bila saya teliti, Sarah mandul, apakah Sarah jahat? Tidak. Ribka mandul, apakah Ribka jahat? Tidak. Rahel mandul, apakah Rahel jahat? Tidak. Rahel cantik, elok, parasnya tidak mungkin Alkitab dia antagonis, saudara. Itu pasti kita yang salah menerjemahkan atau memahami. Saudara, ini artinya Tuhan mengizinkan sesuatu penundaan kalau kita yang sedang diproses. Semakin lama penantian Anda itu karena semakin besar yang mau Tuhan siapkan buat Anda. Yang perlu kita pahami, Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Dia mungkin mendisiplin kita, tapi pada dasarnya semuanya untuk kebaikan kita. Saudara, pada saat Rahel sudah mulai di fase putus asa, dan dia mulai mungkin dalam keputusasaan baru kita bergantung penuh pada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan cintanya cintanya Yakub. Dan disitulah Tuhan mengingat permohonan. Saudara, selama Anda mengandalkan manusia, Anda tidak akan pernah merasakan apa yang namanya pertolongan Tuhan secara nyata. Saudara, dan ketika Rahel akhirnya, saudara, bila saya membaca dari ayat 22 sampai 24, akhirnya doanya didengar sama Tuhan. Mungkin setelah dia udah hancur hati, Tuhan, beri aku anak. Sampai dia kepahitan, sampai ngomong, kalau nggak aku akan mati. Dia marah-marah sama Yakub suaminya, saudara. Akhirnya Tuhan memberi dia anak. Dan dia juga minta. Nah, perhatikan. Kiranya Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi. Kenapa nggak bilang,
Kiranya Tuhan menambahkan lebih banyak lagi anak laki-laki, ya terserah Tuhan ya. Maksudku jangan batasi Tuhan, jangan batasi berkatnya Tuhan. Begitu saudara yang mau saya paparkan. Jadi dari sini saya melihat perkataan-perkataan kita adalah doa. Dan doa, apalagi dengan hancur hati itu adalah sangat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Mungkin Anda lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Akhirnya dia ingat pada Rahel, bukan karena dia lupa ingatan saudara atau kelamaan, bukan. Tetapi karena lagunya indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah saudara, kalau ada yang ditunda Tuhan, doa Anda, pasti semuanya baik. Tuhan minta anak kan baik, betul. Tuhan hanya menunda karena dia ingin mengubah kita. Sebenarnya bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang sedang menunggu kita. Kalau seandainya Rahel cepat mengubah dan tetap berharap pada Tuhan, bukan lagi mengandalkan cinta Yakub, mungkin lebih cepat Tuhan menjawab. Kalau dia penuh hancur hati, Tuhan beri aku anak. Kau Tuhan yang baik, mungkin jawabannya beda. Jadi sekarang mulai ucapkan syukur, saudara. Ini rema yang saya dapat, bahwa Tuhan itu baik. Mulai mengucap syukur. Ketika Leah mulai mengucap syukur, ada kepuasan di hatinya. Situasinya masih sama, masih tidak dicintai, tapi hatinya sudah berubah. Itulah yang Tuhan inginkan. Aku selalu cukup bagimu, anakku. Fokuskan padaku, jangan pada orang-orang yang membencimu. Ketika itu juga Rahel mulai fokus kepada Tuhan dan meminta. Dan Tuhan mengingat, saudara. Dia selalu mengingat penantian yang panjang. Tahukah Anda? Dari lahir Yusuf yang menyelamatkan bukan hanya keluarga Yakub, tapi seluruh bangsa, seluruh dunia. Penantian panjang Rahel ada makna di baliknya. Bukan karena Rahel pantas, bukan saudara. Tapi karena ada maksud tertentu yang Tuhan selipkan. Tetapi di situ ada respon yang perlu diperlukan dari kita. Dan tentu bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan. Apapun saudara yang mau saya ingatkan, Tuhan itu baik. Mau terlalu lama, Tuhan itu baik. Bukan kamu yang tunggu Tuhan, Tuhan yang sedang tunggu kamu. Tanya, Tuhan apa yang harus aku ubah? Apa yang harus aku alihkan? Mungkin ada fokus-fokus yang sama ini salah, yang Tuhan ingin benahi sampai kamu hanya terfokus kepadaku. Atau mungkin situasi nggak berubah, tapi hatimu lah yang sudah diubah oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan mendengar dan menjawab doa Rahel, dan saya percaya Tuhan juga akan mendengar dan menjawab doa kita. Dia melahirkan Yusuf, saudara. Ini yang menjadi penyelamat Israel dan seluruh dunia. Doa yang dipenuhi air mata ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberi jawaban tepat waktu, bahkan jawaban yang membawa berkat, berkat yang kita tidak pernah pikirkan, saudara. Kemudian saya mau bicara tentang perjalanan Rahel dengan anak kedua, saudara. Dia katakan ya, lalu diubah oleh si Yakub. Ya, awalnya mungkin karena pahit dia terbiasa dalam penantian panjang, makanya hati-hati dengan perkataan supaya itu tidak jadi kebiasaan. Perkatakan yang baik supaya Anda selalu menjadi kebiasaan yang baik, saudara ya. Jadi, kalau kita membaca dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai 18, saudara, dalam perjalanan mereka ke Efrata, Rahel melahirkan anak kedua dengan susah payah. Anaknya bahkan dikasih nama anak kesusahan, dan Yakub mengubahnya anak tangan kananku. Saudara jangan pernah buat kepahitanmu menjadi nama anakmu. Jangan kasih anak itu nama yang manis, perkatakan yang manis. Kau akan menuai buahnya. Saudara, dari penderitaan, walaupun sangat menderita, Tuhan tetap mengingat Rahel yang lahir dari suku Benyamin yang paling kecil ini justru orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh besar, saudara. Tahukah Anda? Saul, raja pertama Israel, itu dari Benyamin, saudara. Yusuf itu yang menyelamatkan seluruh bangsa Israel dan juga Mesir dan seluruh dunia. Kalau nggak ada Yusuf, mungkin lain ceritanya, saudara. Jadi kedua anak dari Rahel ini luar biasa. Kenapa anak-anak budak tidak, saudara ya? Karena Tuhan tidak pernah mengakui anak budak sebenarnya, saudara. Karakternya nanti seperti budak. Tuhan itu selalu membela anak-anak yang, tapi beda dengan ceritanya Hagar ya saudara. Setelah saya memperhatikan Ismail, inilah keturunan bangsa Arab, bangsa ya kita lihat mereka maju. Ismail nggak dapat warisan.
Tapi dia El Roy adalah nama yang paling indah yang Tuhan yang Hagar beri kepada Tuhan karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa kita semua mengalami perjumpaan pribadi dalam luka terdalam kita. Saudara, dalam luka terdalam dihasilkan lagu terindah buat Tuhan. Tuhan selalu berpihak pada orang-orang yang terluka. Terlepas kita layak atau tidak, tapi ada pembela kita. Dia selalu menghibur. Jadi siapapun Anda, dengarlah penghiburan ini. Allah selalu ada di pihak yang terluka dan terabaikan. Saudara, Saul, ini keturunan dari Benyamin. Esther, Ratu Esther. Saya melihat sepertinya yang dipakai oleh Tuhan dari Rahel adalah anak-anaknya yang menyelamatkan. Kalau dari Yehuda, garis keturunan ini dari Lea. Tuhan juga mengingat Lea, baik Lea dan Rahel yang saling kompetisi, nggak ada yang menang di hadapan Tuhan. Yang menang adalah siapa? Yang benar-benar menjadi pelaku firman. Saudara, Benyamin dari sukunya lahirlah Esther. Esther ini yang dipakai kalau nggak bangsa Yahudi juga musnah. Demikian juga Yusuf, Yusuf dipakai kalau nggak semua musnah. Bukan hanya bangsa Israel, seluruh dunia bisa musnah karena ada masa kelaparan. Saudara, dari sini kita melihat walaupun anak si Rahel dua, tapi dia mengingat akan Rahel. Walaupun ada kepahitan di dalamnya, tidak ada yang sempurna. Tapi tidak harus menunggu sempurna dulu untuk merasakan kasih Tuhan yang besar. Jadi saudara, saya melihat di sini, kadang jawaban doa itu datang dengan harga air mata. Tetapi percayalah, Tuhan selalu mengubahkan kesusahan menjadi kemuliaan. Air matamu Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin manusia lupa, mungkin kau juga lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Itulah maha baiknya Tuhan kita. Dia selalu berpihak pada orang-orang yang terluka, berpihak pada orang-orang yang terabaikan, dan dupa yang harum lahir dari luka tetapi memilih memuji Tuhan. Ketika Hagar terluka, dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dia memberi nama yang paling indah kepada Tuhan. El Roy. Allah yang melihat aku. Karena dia budak. Biasa nggak dilihat siapa sih dia. Tapi ketika dia terluka, Tuhan ingat sama dia. Anda tidak perlu harus jadi juragan, anak presiden baru Allah melihat. Mau Anda anak nggak dianggap, anak sial, anak haram, apapun background Anda, ketika Anda terluka, Anda dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan Anda maksud saya. Kadang Anda yang terlalu menutup mata Anda sendiri bahwa Allah hadir di situ. Sehingga banyak yang terluka kalau dia kepahitan bisa bunuh diri. Tapi bedanya kalau dia tahu bahwa Allah hadir dan dia belajar melepaskan lukanya pada Allah, maka yang hadir adalah pujian yang terindah. Saudara, saya melihat bagaimana eh, hidup kita ini mungkin terbatas, tapi iman dan penantian kita ini bisa melahirkan warisan rohani yang kekal. Rahel mati saat melahirkan Benyamin, dikubur di Bethlehem. Tapi kuburannya selalu menjadi tanda kasih dan penantian. Penantiannya tidak sia-sia. Ku nanti engkau, mungkin masa hidupnya tidak panjang, saudara. Tapi dia melahirkan dua anak yang luar biasa, saudara. Tidak ada dari budaknya yang menjadi seseorang yang luar biasa. Paling luar biasa sebenarnya anak-anaknya Rahel, ya. Jadi penantiannya itu cukup panjang, tapi Raja Israel pertama dari keturunan Rahel, dari anak yang dilahirkan Rahel. Yusuf lahir dari Rahel. Karena tanpa Yusuf maka semua musnah. Itu artinya Tuhan sebenarnya juga sangat menghargai Rahel. Seimbang dia buat dengan Lea. Lea mungkin banyak anak laki-lakinya, tapi tidak ada yang sehebat Yusuf gitu ya saudara ya. Tapi ini gambaran kita, kita nggak sempurna. Tuhan itu kenapa pilih Yehuda tidak pilih Yusuf? Karena Yehuda lebih menggambarkan dan itu haknya Tuhan. Tapi ada juga perannya Yehuda di situ, di mana Yehuda punya hati yang besar ketika dia rela berkorban, bukan karena baiknya dia. Oh, dia punya perselingkuhan, punya affair, bukan perselingkuhan saudara, dia punya amoral. Ya karena dia dijebak oleh menantunya sendiri Tamar, saudara. Tapi saudara, Tuhan senang orang-orang yang berhati besar.
bertransformasi yang Tuhan pilih. Saul bukan orang yang baik, pembunuh orang Kristen, tapi Tuhan pakai ketika dia mau bertransformasi, ketika dijamah Tuhan dia tidak mengeraskan hati. Saudara, Yehuda lebih menggambarkan kita. Kalau Yusuf mungkin sangat baik banget ya. Ya, tapi bukan berarti karena itu juga, Saudara. Ada hal-hal tertentu yang menjadi haknya Tuhan, tetapi yang mau saya katakan semuanya baik. Gambaran Yehuda setelah saya selidiki ini luar biasa, Saudara. Jadi, dari kisah Rahel ini, mulai dari pertemuan di sumur, Tuhan bisa atur momen kecil. Maka, saya mengingatkan pada Anda semua, Tuhan bisa atur momen kecil jadi awal rencana besar. Karena itu, saudara, jangan pernah sepelekan bagaimana Anda mengurus rumah tangga, memasak, karena Anda bisa bertemu momen ilahi di situ. Ketika dia hanya mengambil air di sumur, seperti biasa, Rahel ini anak yang rajin, udah cantik, rajin. Nah, kayak gini lah saya mau menantu yang rajin gitu ya. Nanti anak saya kan dua lah, anak laki-laki ya, saudara. Saya doakan cantik-cantik, rajin-rajin, elok hatinya, elok parasnya, elok sikapnya ya kalau bisa. Nah, Tuhan bisa mengatur momen kecil untuk rencana besar. Jadi setia dalam hal keseharian yang Anda lakukan. Lakukan sebaik mungkin, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Anda tidak tahu, Anda akan bertemu momen ilahi Anda di situ. Dan saya mau ingatkan, penantian dan tangisan ini yanglah Rahel alami. Sampai dia pernah kepahitan walaupun akhirnya dipulihkan Tuhan, saudara. Rahel mengajarkan kita bahwa penundaan bukan penolakan. Mungkin saat ini sudah 10 tahun Anda mendoakan, tapi belum juga terjawab. Saya mendoakan rumah saya di Maja supaya terjual dan belum terjual. Tapi saya tetap memperkatakan, dalam nama Tuhan Yesus rumah saya terjual. Saya berdoa buat kedua anak saya cukup bergumul. Karena satu punya fokus yang terganggu, keduanya speech delay. Namun saya tetap tumpang tangan dan berdoa. Saudara, firman ini menguatkan saya. Jangan pikir pendeta nggak punya masalah. Oh, lebih banyak mungkin masalahnya. Tapi pendeta harus menghidupi apa yang dia kok bahkan. Bukan berarti saya sudah melihat jawaban doa. Iman itu percaya sebelum melihat. Saya selalu percaya Tuhan. Mungkin perjalanannya panjang, prosesnya panjang. Kuatkan aku dalam pembentukan, dalam kronos. Aku percaya Kairosmu akan tiba buat anak-anakku. Saudara, kadang aku marah pada anak-anakku. Itu butuh effort yang lebih besar daripada anak-anak yang biasa. Saya tidak bilang anak saya otis, tapi punya gangguan fokus, saudara. Ya, karena saya juga punya gangguan fokus bersama suami saya. Tapi yang saya imani, saya mau perkatakan dari perkataan ini adalah doa. Anak-anak saya cerdas. Anak-anak saya di atas rata-rata. Mungkin itu yang seharusnya Rahel lakukan. Saya panjang umur, saya awet muda. Tapi Rahel menggambarkan kita juga. Namun di situ, dalam segala kelemahan kita, saya mau katakan, Tuhan selalu baik. Tuhan itu maha baik. Namun mari kita belajar, saudara, belajar memperkatakan yang baik, saudara. Karena itu adalah benih, saudara. Mulai perkatakan mungkin selama ini kau kesulitan cari kerja, apa-apa susah. Bagaimana kalau kau mengubah kata-katanya, Tuhan, ada kebaikanmu, ada kemurahanmu, aku tidak mengerti, tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan. Perkatakan itu, walau situasimu belum berubah, tapi hatimu sudah berubah. Bukan kamu yang menunggu Tuhan, Tuhan akan menunggu, Tuhan yang sedang menunggu kita berubah dari dalam. Bahwa kita percaya iman itu percaya sebelum melihat. Dan itu yang terjadi, saudara. Jawaban doa Rahel, penantiannya yang panjang itu tidak pernah sia-sia. Mungkin Anda sudah lama menanti dan Anda lupa. Saya mau katakan, semakin panjang penantian yang Tuhan izinkan, itu karena ada sesuatu yang besar, lebih besar dari semuanya yang mau Tuhan berikan. Jadi supaya sebelum kamu mendapatkan berkat itu, kamu sudah dipersiapkan dari dalam. Karena saudara, ada hanya dua gendangnya. Kalau orang di posisi atas, dia bisa jadi sombong kalau dia tidak siap mentalnya. Yusuf mengalami perjalanan panjang sebelum dia jadi orang nomor satu di Mesir. Kenapa? Karena kalau dia tidak pernah mengalami perjalanan panjang ini, dia menjadi sosok yang arogan ketika dia nomor satu. Saudara, kalau Anda mau lihat aslinya seseorang, lihat ketika dia memerintah. Orang yang diproses dengan yang tidak diproses pasti berbeda ketika dia memegang kekuasaan. Orang akan terlihat aslinya ketika dia memegang kekuasaan. Apakah dia akan membalaskan dendamnya seperti Hitler yang gagal dalam proses?
Atau dia akan mengampuni seperti Yusuf, seperti Nelson Mandela, 27 tahun di penjara. Hatinya tidak pernah terpenjara karena Tuhan sedang membentuk dia di sana, Saudara. Nah, seperti si Brapo CT ini kasihan banget dia. Dia tidak akan pernah mengalami apa yang namanya promosi dari Tuhan. Karena dia selalu menggunakan ya, ini apa yang kamu tulis di sini, ini juga perkataanmu dan jadilah padamu seperti yang kau katakan. Pret, maka pretlah kau terus. Kasihan yang seperti ini ya. Seharusnya dia mengucapkan berkat ya. Mau agama apapun yang sedang tayang, lihatlah yang baik. Itulah yang menunjukkan bahwa kau orang yang beragama. Nih, mohon maaf yang ada di YouTube ini, di TikTok ada kata-kata yang dipakai setan untuk mengganggu firman Tuhan diberitakan. Nah, orang-orang yang begini ya, ya kasihan ya. Oh enggak apa-apa, kita fokus kepada firman Tuhan. Jadi, saudara, Tuhan membuka kandungan pada waktunya, percayalah. Penantian Anda yang panjang tidak sia-sia kalau Anda tidak pahit. Asal Anda tidak kepahitan. Jangan kepahitan dalam penantian. Karena itu, fokuskan pada Tuhan. Karena kalau penantian itu terlalu lama, Anda suka melihat orang kiri kanan, Anda akan iri. Kemudian itu akan pahit, tetapi ketika Anda melihat ke atas dan berharap dan menikmati, sama seperti Lea ketika dia berhenti bersaing dengan Rahel dan mulai mengucap syukur, di situ hatinya sudah diubah dan Tuhan mengingat setiap luka di mana Anda memilih memuliakan Tuhan daripada mengeluh, itu menjadi dupa yang paling harum. Rahel juga demikian. Ternyata penantian Rahel yang panjang itu untuk Yusuf yang luar biasa. Saudara, penderitaan dan warisan. Demikian juga Benyamin. Dari sini kita melihat dari air mata Rahel lahir berkat yang berlanjut lintas generasi. Jadi saudara, dari awal sampai akhir kisah Rahel ini menunjukkan bahwa Allah mengingat penantian tidak sia-sia. Allah mendengar tangisan tidak percuma karena dia ingat, dia dengar semua tangisan, semua penantian. Tidak ada yang percuma, saya mau katakan. Allah akan membuka jalan dan jawabannya selalu lebih besar dari doa kita. Saya mau katakan, Allah selalu membuka jalan dan jawabannya selalu lebih besar dari doa kita. Saudara, Rahel bukan hanya tokoh yang menangis karena mandul, tapi Rahel adalah simbol penantian yang panjang dan tangisannya didengar oleh Tuhan. Dan jawabannya tidak biasa-biasa, semakin panjang penantian Anda karena jawabannya luar biasa, melahirkan warisan yang sangat besar. Baik Yusuf, baik Benyamin, ini suku-suku yang melahirkan tokoh-tokoh yang besar. Yusuf sangat besar. Tuhan mempersiapkan dia menjadi jalan mesianik. Esther dari Benyamin. Esther juga menyelamatkan bangsanya. Yusuf menyelamatkan bangsanya. Dan jadi saya memperhatikan anak-anak Rahel, Yusuf dan Benyamin ini melahirkan tokoh-tokoh yang menyelamatkan bangsanya. Karena banyak upaya untuk membumi hanguskan bangsa Yahudi, yaitu bangsa pilihan Allah. Baik di zaman Hitler itu hanya titisan seperti di Alkitab, saudara. Tapi pada akhirnya Tuhan musnahkan orang-orang yang mencoba membumi hanguskan umat pilihannya. Bukankah Tuhan itu begitu baik, saudara? Jadi saudara, Rahel dijawab doanya setelah semakin panjang. Di sini kita belajar, Allah mengingat setiap penantian. Dia mengingat penantian Rahel. Dia mengingat Rahel. Dia juga mengingat Anda semua yang sedang dalam penantian panjang. Mengingat itu bukan lupa, tapi menaruh perhatian untuk bertindak di waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Penantiannya panjang, penuh rasa kalah dari kakaknya Lea yang sudah berbanyak anaknya. Namun ini punya kesamaan dengan Sarah dan Hana. Sarah menanti 25 tahun, Hana mandul diejek. Mereka mirip, saudara. Bukan berarti wanita mandul itu, walaupun dulu budayanya kalau mandul itu aib. Saudara, saya mau katakan, jangan cepat menjudge manusia. Ih, wanita sial. Ih, wanita mandul sial. Buktinya Hana, istri dari Elkana.
Dan Penina banyak anaknya. Bukan berarti yang banyak anaknya ini wanita baik-baik yang nggak ada anaknya. Ini wanita mandul. Tidak, saudara. Dari sini juga kita mau belajar. Ada apa Tuhan? Kenapa kau menutup kandungannya? Ya karena yang menutup kandungan itu Tuhan, saudara ya. Dan yang membuka juga Tuhan, saudara. Tapi percayalah Tuhan baik, maha baik. Dia membuka kandungan Sarah pada waktunya dia. Karena ada waktu yang ada waktu kita, ada waktu Tuhan. Tapi pada dasarnya semua baik. Lebih baik Anda dalam penantian Anda jangan mengeluh. Lebih baik Anda bernyanyi. Semua baik, semua baik. Karena Tuhan sedang menunggu engkau berubah dari karaktermu. Supaya ketika berkat besar itu diberi, kau tidak sombong. Kau tidak arogan dan kau tahu ini semua karena Tuhan. Bukan karena aku. Ini waktunya Tuhan. Kadang itulah orang-orang besar dibuat Tuhan lebih lama memanjang. Lebih malam, maaf, maaf, lebih lama menanti waktunya. Panjang. Karena ada warisan besar yang Tuhan mau beri, saudara. Dan seperti Thomas Alva Edison, panjang sekali. Gagalnya 10.000. Tapi dia sudah diubah Tuhan hatinya. Sehingga dia tidak pernah berkata, aku tidak pernah gagal. Aku hanya melakukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Ini bicara paradigma. Saudara, kalau kita gagal 5 kali aja, 3 kali, jangan 5 kali. Udah kita bilang ini bukan bagianku. Tuhan sudah menutup. Belum. Tapi ketika Thomas Alva Edison diubah paradigmanya oleh Tuhan, saya percaya itu karya Tuhan. Inovasi datang dari Tuhan, kecerdasan datang dari Tuhan. Iblis pembohong, tidak bisa menciptakan apa-apa. Tuhan, dia suka hal-hal baru. Tuhan inovatif. Semua tertulis di Alkitab. Apa yang mau terjadi kecanggihan di depan, itu sudah ada di Alkitab. Karena memang Tuhan suka yang baru dan dia memakai kita karena kita adalah gambarannya. Wah, luar biasa Tuhan kita, saudara. Jadi penantian dan kegagalan bukan berarti sia-sia, tapi ini proses menuju keberhasilan. Jadi saudara, doa yang belum dijawab bukan doa yang dilupakan, bukan doa yang ditolak. Waktu kita menunggu, Tuhan sebenarnya sedang menenun sesuatu yang lebih besar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Keterlambatan bukan penolakan, itu persiapan, saudara. Keterlambatan, penundaan, bukan penolakan. Itu persiapan. Supaya ketika Tuhan kasih engkau yang besar, kau tidak sombong, kau sudah siap karena kau tahu orang yang diproses tidak akan pernah bohong, saudara. Jadi jangan iri ketika orang dapat promosi. Mungkin mereka sudah melewati proses yang tidak terlihat, saudara. Lebih baik engkau berbenah dengan prosesmu sendiri. Jangan banyak protes ketika kau diproses. Supaya lebih enak, saudara ya. Kalau waktunya itu waktunya Tuhan. Tapi kerjasama dengan kita itu akan mempercepat waktunya Tuhan ya. Ini yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang mengingat setiap penantian, seperti Dia mengingat penantian Rahel. Yang kedua, Allah kita mendengarkan setiap doa, setiap tangisan, seperti Dia mendengarkan tangisan Rahel. Allah mendengarkan dia, itu dikatakan di Alkitab. Tuhan mendengar bukan hanya doa Rahel, tapi juga Dia mendengar tiap tangisan Rahel. Dia juga mendengar tiap doa Anda, tiap tangisan Anda. Air mata itu bahasa jiwa yang terdalam. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, kalau saya mau menyanyikan ini, saudara, saya nangis. Mungkin Anda tidak bisa mau ngomong apa, Anda hanya bisa nangis. Nangis saja. Lebih baik Anda nangis sama Tuhan daripada Anda nangis sama orang yang gak jelas ya, saudara ya. Ya. Jadi Alkitab paralel. Hana menangis di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar. Ini seperti Rahel juga menangis dan Tuhan mendengar. Ada kisah Hana, ibunya Samuel. Hana lama menanti tapi langsung dapat Samuel, yaitu nabi yang sangat dipakai Tuhan besar. Wow, hati-hati ketika orang menanti, jangan sombong Anda. Itulah kamu, inilah kamu kan rasain lu nungguin kerjaan gak dapat dapat kan? Gue kerja langsung dapat, jangan sombong. Ya, bukan berarti dia juga sombong. Saya pernah
melamar pekerjaan gak dapat dapat, saya dihakimi saudara sama keluarga. Sesakit-sakitnya dihakimi teman, lebih sakit dihakimi keluarga sendiri saudara ya. Dianggap pendosa karena nggak dapat dapat kerja, berdoa nggak dijawab-jawab, dianggap berdosa. Tuh sombong rohani, sombong rohani. Wah, kalau saya ingat itu nanti kepahitan ya saudara, ya, lebih baik saya lepaskan. Tapi yang mau saya ingatkan, jangan cepat Anda menjudge seorang. Kalau doanya belum dijawab, belum tentu juga karena dia berdosa, tidak layak. Tidak ada kita yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Tidak ada yang kita layak, semua kita nggak layak. Jadi siapa Anda menghakimi orang yang sedang dalam penantian? Nanti Anda terkejut ketika dia dijawab doanya. Anda mungkin dapat kerjaan sebagai karyawan bank, ternyata dia langsung jadi direktur. Dia dapat pekerjaan 10 tahun dia menanti, Anda 1 tahun aja udah langsung gitu ya. Tapi bedanya setelah 10 tahun dia jadi direktur, Anda tetap aja karyawan. Jadi jangan sombong. Ketika orang lagi berproses, jangan menghakimi. Justru Anda harus membantu dia, mengingat dia. Ketika dia di atas, dia ingat Anda. Anda langsung diangkatnya jadi komisaris. Ketika aku terpuruk, orang inilah yang percaya padaku. Makanya saudara, orang-orang yang meremehkan saya nanti dia akan kena batunya, saudara. Saya sering diremehkan, saudara. Apalagi seorang wanita. Waktu ambil S3, saya diremehkan ya. Gigit jari kok yang meremehkan sekarang. Tapi saya nggak perlu dendam. Jangan dendam, harus ucapkan berkat supaya lebih diberkati. Ya saudara ya. Hagar menangis di padang gurun, dan malaikat Tuhan berkata, "Aku telah mendengar suara anak itu." Artinya Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Mau Anda orang berdosa, ya. Oh, oh nah, hanya doa-doa pendeta yang didengar Tuhan tidak. Semua kita didengar, semua kita boleh menghadap Tuhan, ya. Gak harus kau sama pendeta terus kau berdoa langsung. Karena sudah ada jembatan kita yaitu Yesus Kristus, saudara ya. Ya kalau mau dikuatkan boleh, ya. Tapi yang paling bergumul itu adalah dirimu sendiri untuk keluargamu ya. Jadi air mata keadilan pada akhirnya akan menghasilkan pembebasan. Saudara, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, Allah telah mendengar. Artinya setiap doa kita, setiap apapun yang kita naikkan, itu selalu didengar Tuhan, walaupun tidak langsung dijawab. Karena air mata di hadapan Tuhan bukanlah kelemahan, tapi benih mujizat. Saya ingatkan, Anda berdoa menangis, gak usah ditahan-tahan. Apa kata orang nanti dipikir aku terlalu berdosa. Apa kata orang nanti dipikir aku nggak kuat. Waduh, gak usah kau pikirin apa kata orang. Orang aja nggak mikirin kamu ya. Pikirin aja apa kata Tuhan. Dan Tuhan katakan air matamu berharga di mataku. Itu bukan kelemahan. Itu benih mujizat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan mengumpulkan air mata kita seperti mutiara berharga. Tangisan manusia adalah undangan bagi belas kasihan Allah. Yang ketiga, Allah memberkati dengan terobosan dan membuka kandungannya Jadi inti perkataan ini dalam ayat ini, jawaban doa Rahel bukan sekedar anak, tapi lahirlah Yusuf. Dia tokoh yang menyelamatkan Israel. Bahkan anak kedua, Benyamin, ini menjadi asal-usul tokoh besar, Saul, Esther, Paulus seperti yang saya katakan. Jadi dari rahim yang lama tertutup, budak-budaknya cepat melahirkan, justru lahirlah warisan generasi besar. Saudara, Elizabeth juga mandul, istrinya Zakaria. Emang Elizabeth dosa apa dia mandul? Jadi jangan cepat-cepat menjudge orang mandul itu. Ih, kena aib, rasain. Aku subur, Penina subur, yang mulutnya nyerocos sekali. Tapi anaknya gak ada yang berguna, anaknya Penina. Tapi Hana sekali berdoa dia menangis. Anaknya adalah Samuel, hamba Tuhan yang sangat diurapi. Wow, saudara, jangan Anda meremehkan orang-orang yang dalam proses penantian. Anda tidak akan tahu dalam proses penantian panjangnya ketika dia berserah penuh pada Tuhan ada hadiah yang terindah. Dan Anda, orang-orang yang suka meremehkan dia, nanti Anda nggak dapat bagian. Tapi ketika Anda menguatkan dia, Anda lah yang akan diangkat jadi komisaris-komisaris. Karena orang yang menanti panjang, biasanya karena dia punya berkat yang besar. Ya saudara ya, jadi Anda kalau Anda menanti panjang bersyukurlah. Jangan sampai kepahitan dalam penantian panjang Anda. Fokuskan pada Tuhan. Elizabeth mandul lahirlah Yohanes Pembaptis. Apa Tuhan kurang waktu? Tidak. Memang waktunya Tuhan tiba pada saat itu. Dan pada saat usia Elizabeth sudah tua, sudah mati haid dia hamil, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, oh itu waktu Tuhan ya, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi penantian panjang ini pasti punya
dampak yang besar. Kenapa Tuhan membiarkan kita menanti sesuatu sangat lama? Karena ada dampak yang akan dihasilkan sangat besar dari penantian kita. Karena itu bersabarlah. Aku berdoa bagi setiap orang yang mungkin menanti pekerjaan, menanti jawaban doa. Kau tidak akan tahu, kau akan tercengang-cengang ketika Tuhan membalikkan keadaan. Saudara, saya mempelajari hamba-hamba Tuhan yang dipakai besar. Mereka juga mengalami titik-titik terendah, titik-titik yang diremehkan, titik-titik yang nggak dianggap. Itu biasa, saudara. Saya udah jadi kenyang dengan itu, saudara. Tapi saya tahu Tuhan yang akan mempromosikan. Promosi datang dari Tuhan. Percayalah, sekalipun ada manusia sirik aja menutup-nutup pintu bagimu. Gak apa-apa, ikhlaskan. Minta sama Tuhan. Terus minta. Tuhan akan bukakan yang lebih besar, saudara. Ketika Tuhan membuka jalan, saya katakan hasilnya bukan hanya sekedar jawaban, tapi ada generasi yang diselamatkan. Dari penantian panjang kita, saya percaya siapapun saat ini saya mau katakan akan lahir terobosan, terobosan, terobosan rohani, terobosan finansial, terobosan kemesraan dalam setiap relasi. Karena dari air mata akan lahir warisan. Dan Tuhan sangat senang air mata kita dalam luka kita, kita tetap memuliakan Tuhan. Yusuf bukan hanya anak bagi Rahel, tapi jawaban bagi seluruh bangsa. Penantian panjang si Rahel punya anak karena dia ingin menitipkan Yusuf di rahim Rahel ketika Rahel sudah siap. Jadi jangan cepat menjudge orang dalam penantian mereka. Rahel, Sarah, Hana, Elizabeth, kalau dalam versi budaya saat itu wanita-wanita sial, wanita-wanita yang beraib karena mandul. Tapi bukan, ini wanitanya Tuhan, ini wanita yang luar biasa. Karena dari semua wanita yang menanti ini, Sarah menanti lama sekali, Ishak, Rahel juga, dan sudah dalam kondisi mati haid Sarah, ya. Elizabeth, kondisi tua, Hana juga saudara. Tapi jawaban doa mereka sangat besar, melahirkan keturunan yang luar biasa. Mandela, Thomas Alva Edison, Rowling, pencipta buku Harry Potter walaupun dari sekuler saudara. Mereka juga punya penantian panjang, nggak dianggap, diabaikan. Ya saya sudah tahu rasanya nggak dianggap saudara. Saya tahu rasanya diabaikan, saya tahu rasanya dimanfaatkan, udah baik dimanfaatkan ya oleh gereja lagi gitu saudara ya. Sudah tahu rasanya, tapi jangan kepahitan dengan itu. Lepaskan berkat. Jadi orang-orangnya ya sekali yang Anda yang memanfaatkan Anda, meremehkan Anda, mereka akan gigit jari. Ketika kita sudah masuk dalam waktunya Tuhan, ketika kita sudah dibenahi untuk bisa menahan berkat ini tanpa kita kehilangan siapa identitas kita, bahwa semuanya karena anugerah Allah. Saudara, jadi di sini eh, tangisan tidak sia-sia, penantian tidak sia-sia. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi tangisan Anda hari ini itu bisa jadi nyanyian kemenangan besok. Makanya jangan meremehkan orang yang menangis. Ya saudara, kasihan dulu keluarga lu juga nggak ada yang kaya, ini nggak ada yang kaya. Tapi selama dia menangis di hadapan Tuhan hati-hati lu, ya baik-baik aja lalu sama yang takut Tuhan. Ya itu intinya. Tangisan hari ini bisa jadi nyanyian kemenangan besok. Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi doa yang dipanjatkan dengan air mata. Mungkin Anda sudah lupa, sudah berapa lama ya aku menangis dengan air mata. Aku aja udah lupa. Tapi Tuhan gak pernah lupa, saudara. Apa yang manusia sebut aib, Tuhan ubah jadi warisan. Kenapa Tuhan izinkan baik Sarah, baik Rahel, baik Ribka, baik Hana, Elizabeth, mereka orang-orang yang mandul. Saya bingung juga, padahal pada zaman konteks itu mandul adalah aib. Apa artinya? Tuhan ingin menunjukkan supranaturalnya dia. Saya izinkan itu. Jadi jangan cepat menjudge orang-orang yang mungkin bukan konteksnya mandul atau tidak. Orang-orang yang sepertinya kita lihat sial, orang-orang yang sepertinya kita lihat aduh nggak diberkati. Jangan cepat, saudara. Karena mungkin Tuhan sedang menahan sesuatu untuk menyiapkan dia, untuk menanggung sesuatu yang lebih besar tanpa harus jatuh, tanpa harus arogan. Karena tahu semuanya dari Tuhan. Saudara, apa yang manusia sebut aib, aib kemandulan, justru Tuhan senang memakai itu karena itu adalah panggung bagi kuasa Tuhan dinyatakan. Dan dia ubah warisan ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin Anda punya aib-aib yang dianggap aib. Bawa itu pada Tuhan.
Itu akan menjadi panggung Tuhan menyatakan mujizatnya, panggung Tuhan mempromosikan Anda. Karena Tuhan suka hal-hal yang supranatural yang bisa dilihat manusia. Hagar hanya melahirkan secara biologis, tapi Tuhan pun ingat penderitaan Hagar. Tapi Sarah, dari mana asalnya bahwa Sarah umurnya sudah segitu, sudah mati haid bisa hamil? Karena Tuhan berdaulat untuk segala sesuatu. Karena itulah dia izinkan penantian panjang supaya kita semua tahu. Bukan karena saya, bukan karena hukum alam, tapi karena semua anugerah Tuhan. Semata-mata kasih karunia Tuhan. Rahel menanti anak. Dan Tuhan memberi bukan hanya seorang anak. Dia memberi Yusuf yang menyelamatkan bangsa. Apa yang tertunda, doa yang tertunda, seringkali justru Tuhan pakai untuk jawaban yang melampaui generasi. Kau tidak akan pernah tahu, penundaan itu justru mempromosikanmu lebih dari yang dapat kau pikirkan dan engkau bisa harapkan. Saudara, ini penghiburan bagi semua kita yang mungkin saat ini dalam proses penantian. Percayalah, jangan pernah menyerah. Jadi saya mau simpulkan, saudara, doa yang belum terjawab bukan doa yang dilupakan. Keterlambatan bukan penolakan. Itu persiapan ilahi. Kalau ada yang masih tertunda, Anda sedang dipersiapkan. Bekerja samalah dengan Tuhan. Masa-masa persiapan. Air matamu hari ini atau dari kapanpun kau menangis, itu benih jawaban besok. Jawaban masa depan. Sumur kehidupan ini menjadi tempat pertemuan. Artinya, dalam keseharianmu, momen ilahi bisa terjadi. Solusi yang dari manusia itu instan dan terbatas, tapi percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, itu solusi yang terbaik. Tuhan mengumpulkan setiap air mata kita. Dia tidak pernah melewatkannya. Dari penantian lahir, dari penantian lahir terobosan, saudara. Dan dari air mata lahir warisan. Yusuf bukan hanya anak Rahel, ia jawaban untuk sebuah bangsa, saudara. Kadang kita membayar harga untuk jawaban itu, tetapi berkatnya melampaui korban, saudara. Kerja yang tidak terlihat hari ini bisa menjadi GPS untuk esok, saudara. Orang yang diremehkan, ini adalah kandidat Tuhan yang paling pas untuk melakukan hal yang besar. Jadi jangan suka ngeremehin orang. Karena nanti Anda gigit jari. Oh, Tuhan pakai dia besar. Karena Tuhan suka memakai orang-orang yang diremehkan. Supaya orang yang diremehkan ini pun tahu ketika dipakai besar, dia nggak sombong, saudara. Kalau udah dari bapaknya besar, dia juga besar ya karena besar, bukan karena campur tangan Tuhan. Ini nggak lama prosesnya, saudara ya. Dan tidak akan beda pasti. Nelson Mandela dibentuk Tuhan di penjara. Ini beda sekali. Dengan yang hanya terpilih di pemilu itu beda. Hatinya besar, terobosannya besar. Abraham Lincoln dibentuk dan terobosannya besar. Thomas Alva Edison dibentuk cukup lama dan terobosannya besar. Saudara, Tuhan tidak tergesa. Ada waktunya Tuhan. Dia memintal waktu, hati, dan rencana menjadi jawaban. Tangisan di ruang doa. Ini adalah musik yang didengar Allah. Tangisanmu di ruang doa kau selalu menangis, Tuhan tolong beri aku pekerjaan, beri aku anak. Kau nangis di kaki Tuhan. Itu seperti alunan indah. Tuhan senang kita membawa air mata kita pada Dia. Dan jangan tukar warisan yang abadi demi jawaban yang cepat. Sarah pernah melakukannya. Dia melakukan kesalahan. Kita belajar dari tokoh ini. Walaupun Tuhan tetap bisa menyempurnakan rencananya dalam ketidaksempurnaan kita. Rahel pernah melakukan kesalahan dalam penantiannya. Namun Tuhan juga punya belas kasihan, kasih karunia. Saudara, bukan berarti kita harus buat kesalahan, ada kasih karunia Tuhan. Tapi saya mau katakan ketika kita bekerja sama seperti Yusuf. Dia bekerja sama, dia nggak kepahitan di penjara. Itu yang membuat terobosan besar. Tanpa harus ada yang sakit hati, yang ada berkat-berkat-berkat. Itu yang lebih baik. Daripada Sarah, ada Hagar yang terluka. Daripada Rahel, ada banyak yang terluka, saudara. Dia harus kompetisi-kompetisi, saudara. Tapi
jalannya yang terbaik itu, walaupun pada dasarnya Tuhan turut bekerja, tapi ada respon kita yang lebih baik. Jadi ada yang namanya juga konsekuensi, saudara. Namun dalam konsekuensi sekalipun ada kasih karunia Tuhan, tetapi adalah lebih baik ketika kita belajar dari kesalahan orang lain. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita lebih optimal menikmati berkat itu, dan orang-orang pun diberkati. Tidak perlu ada korban-korban sistem, saudara. Jadi ini yang mau saya simpulkan. Doamu mungkin belum dijawab, penantianmu mungkin panjang. Engkau tidak dilupakan. Semakin panjang penantian itu karena ada yang mau Tuhan titipkan. Seperti Rahel, saya ulang, Allah mengingat penantian Rahel. Jadi doa yang belum terjawab bukan berarti dilupakan, tapi kadang ditunda Tuhan untuk mempersiapkan kita. Bukan mempersiapkan Tuhan, mempersiapkan kita untuk berkat yang sangat besar, bahkan melampaui yang bisa kita pikirkan. Jadi kalau ada yang belum terjawab, pegang janji Tuhan. Ya, jangan nilai Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, walaupun kita terlambat, dia bisa atur semuanya karena dia pemilik semua waktu. Kedua, Allah pasti mendengar tangisan kita. Mungkin air mata yang jatuh kau sudah lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa dan tidak ada yang sia-sia. Dia mendengar lebih dari yang bisa kita katakan. Jadi nggak perlu kau pendam lukamu, bawa kepada Tuhan. Nangis sama Tuhan, itu bagus. Selain segi kesehatan bagus, kau pun lega. Walaupun masalahmu tetap ada, tapi hatimu sudah dipersiapkan Tuhan ketika kau membawanya kepada Tuhan. Beda yang sudah berdoa dan menangis di kaki Tuhan, keadaannya mungkin tetap sama, tapi yang berubah adalah hatinya. Inilah yang Tuhan tunggu, hati kita yang berubah. Dan yang ketiga, Allah memberkati dengan terobosan. Seperti dia mengingat Rahel membuka kandungan, dia mengingat Hana membuka kandungan. Dia nggak mau kasih anak biasa-biasa sama yang sudah menunggu terlalu lama. Dia kasih terobosan. Siapa yang siap terobosan? Saya berdoa saat ini. Penantian Anda menghasilkan terobosan yang besar. Seperti Thomas Alva Edison, penantiannya cukup panjang dan langsung terjadi terobosan. Saya berdoa. Jangan menyerah dalam penantianmu. Ada terobosan yang Tuhan sedang siapkan. Jangan menyerah. Ada Yusuf-Yusuf yang akan Tuhan lahirkan dari penantian kita seperti penantian Rahel. Ada jawaban yang membawa berkat bukan hanya untuk kita, tapi untuk bangsa dan seluruh dunia. Kadang Tuhan menunda bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena dia sedang menyiapkan jawaban supaya kita sanggup menerimanya tanpa sombong dan mengatakan semua karena kasih karunia Tuhan. Karena jawabannya untuk penundaan yang terlalu lama penantian adalah jawaban dan terobosan yang sangat besar lebih dari yang dapat kita doakan. Saya doakan terjadi, terjadi, terjadi dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku berdoa saat ini bagi setiap orang yang sedang dalam penantian. Bukan suatu kebetulan mereka ada. Angkat tanganmu, aku mau berdoa bagi setiap perempuan yang lama menanti, mandul atau tidak punya anak. Bukan berarti kau berdosa atau aib. Dunia bisa bilang aib, tapi Tuhan ingin mengubah aib menjadi kemuliaan. Aku berdoa, angkat tanganmu. Mungkin bukan engkau, mungkin istrimu, anakmu perempuan, menantumu. Berdoalah buat mereka. Imanmu juga turut memberkati mereka. Seperti iman tentara Romawi yang berdoa buat prajuritnya. Tuhan mungkin memakai engkau mendengar ini untuk berdoa saat ini. Berdoalah untuk mereka dan engkau yang saat ini juga menanti langsung sudah cukup lama pegang kandunganmu. Aku berdoa saat ini. Ada terobosan, ada jawaban doa. Penundaanmu akan melahirkan terobosan. Kairos Tuhan akan tiba dan dia akan membuka kandungan. Sebut nama menantumu, sebut nama istrimu, anakmu atau dirimu sendiri, katakan terima kasih Tuhan. Ada anak yang terbaik, penantian tidak sia-sia, air mata tidak sia-sia. Ada Yusuf yang akan lahir dariku, dari istriku, dari anakku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa saat ini, angkat tanganmu yang sakit, yang sudah lama menanti. Kau sudah melakukan semua upaya. Upaya kita manusia terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Waktu Tuhan akan tiba untukmu. Angkat tanganmu. Aku berdoa saat ini yang sakit. Angkat tanganmu, percaya kau Allah kita luar biasa seperti wanita pendarahan. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia sudah menang di alam roh dan dia bertindak dengan imannya. Aku berdoa saat ini yang mengimani kesembuhan dan bertindak, Tuhan sudah beri kesembuhan di alam roh. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan saat ini. Disembuhkan. Apapun kata dunia tidak bisa sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku juga berdoa
Ada yang sudah lama menanti, ingin pekerjaan yang terbaik, keuangan yang mengalami terobosan. Aku berdoa, Tuhan mendengar air matamu. Mungkin kau korban sistem, kau korban orang yang diremehkan. Tuhan suka memakai orang-orang yang diremehkan menjadi kandidatnya untuk dipakainya besar. Dia ada selalu buat orang-orang yang terabaikan, bukan karena kita layak, bukan karena kita paling baik, tapi itulah kebaikan Tuhan karena Tuhan baik. Aku berdoa, lepaskan pengampunan bagi engkau yang diabaikan. Berkati mereka dan berhentilah mengeluh. Mulai ucapkan syukur. Seperti Lea bersyukur. Seperti Hana berkata, Hagar berkata, Elroy, Tuhan melihat setiap air matamu. Engkau yang tidak dianggap, engkau yang mau disingkirkan, engkau yang dianggap korban sistem. Tuhan menganggapmu berharga. Dia suka memakai kandidat yang diabaikan. Kandidat yang tidak dianggap oleh dunia ini ingin dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi atasmu katakan, terbukalah jalan bagi engkau yang merindukan pekerjaan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Mulai perkatakan dalam penantianmu panjang, terus perkatakan, Tuhan maha baik. Dia sudah membuka pintu-pintu pekerjaan. Terjadi terobosan dalam finansial, terobosan pemulihan hubungan relasi. Tuhan menanti kita yang berubah dulu, bukan kita yang menanti Tuhan. Mulai ucapkan syukur dalam tiap fase luka-luka. Mulai ucapkan syukur, Tuhan. Berkali-kali kau menolongku. Kalau Tuhan tolong dulu, pasti Tuhan tolong sekarang. Dan kau sudah ada di masa depanku. Mulai ucapkan syukur dan aku berdoa, terobosan terjadi yang kau nantikan. Bukan hanya kau peroleh jawabannya, tapi jawaban penantian panjang itu adalah terobosan ilahi. Di dalam nama Yesus lahirlah Yusuf-Yusuf. Mungkin dalam bentuk pekerjaan, pemulihan relasi, promosi terjadi. Karena itu bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami em, mengangkatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik saudara, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik saudara, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah penantian panjang kita akan menghasilkan terobosan. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah segala usaha upaya kita. Apapun yang kita lakukan, ada kemurahan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa mendoakan satu persatu karena waktu dan saya sudah waktunya membenahi anak saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan Anda bisa mendengar secara lengkap apa yang saya bagikan hari ini di YouTube, baik di YouTube Empower Woman Ministry ataupun di YouTube Priscilla Das Channel. Kita jumpa lagi mungkin esok atau esok siang, saudara ya, sesuai waktunya Tuhan karena saya juga pelayanan pertama adalah anak-anak. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Anda bisa melihat rekamannya di YouTube saya. Tuhan memberkati. Bye.